Assalamualaikum anak-anak hebat. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan membahas soal asesmen sumatif atau PTS Bahasa Indonesia kelas 6 semester 1 Kurikulum Merdeka tahun 2024. Berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D di depan jawaban yang paling tepat. Nomor 1, berdasarkan gambar di atas, maka kamu tidak harus bangga menjadi warga negara Indonesia karena beberapa alasan berikut, yaitu A. Indonesia memiliki wilayah laut yang luas. B. Bagian dasar laut Indonesia mempunyai keindahan yang sangat memukau. C. Laut Indonesia kaya akan sumber daya alam berupa hasil laut. D. Laut Indonesia dieksploitasi secara berlebihan. Nah, yang bikin tidak bangga ya menjadi warga negara Indonesia adalah D. Laut Indonesia dieksploitasi secara berlebihan. Nomor 2, kamu tidak harus bangga menjadi anak Indonesia karena beberapa alasan sebagai berikut, yaitu A. Keanekaragaman hayati Indonesia sangat beragam. B. Indonesia menghasilkan sampah dalam jumlah yang banyak tetapi belum mampu mengolahnya. C. Indonesia memiliki ilmuwan hebat tingkat dunia. D. Kebudayaan Indonesia mendunia. Jawaban yang paling tepat adalah B. Indonesia menghasilkan sampah dalam jumlah yang banyak tetapi belum mampu mengolahnya. Nomor 3, berikut merupakan bagian surat yang tidak dimiliki oleh surat pribadi adalah A. Alamat surat, B. Bagian isi, C. Nomor surat, D. Nama pengirim. Nah, alamat surat pasti ada ya di surat pribadi juga, bagian isi juga pasti ada surat pribadi. C. Nomor surat. Nah, nomor surat untuk surat pribadi itu tidak ada ya. Kalau nama pengirim ada. Jadi yang tidak ada dalam surat pribadi adalah C. Nomor surat. Nomor 4, bagian surat yang hanya ada pada surat resmi, yaitu A. Alamat surat, B. Kop surat, C. Isi surat, D. Tanggal surat. Nah, untuk alamat surat, isi surat, tanggal surat, nah ini tidak hanya pada surat resmi saja ya, namun surat pribadi pun ada ya. Jadi yang hanya dimiliki surat resmi itu adalah kop surat ya, jawabannya B. Nomor 5, yang bukan merupakan ciri dalam mengirim surat secara elektronik atau email adalah A. Memerlukan jaringan internet, B. Tidak memerlukan kertas, C. Harus dikirimkan melalui kantor pos, D. Dapat diakses dengan dawai. Nah, yang bukan merupakan ciri ya dalam mengirim surat email pasti jawabannya adalah C. Harus dikirimkan melalui kantor pos. Mana mungkin ya, karena email ini dikirimkannya lewat HP ya, secara singkat. Yang dikirimkan melalui kantor pos itu adalah surat non elektronik ya, yang menggunakan kertas. Nomor 6, berikut yang tidak diperlukan dalam pengiriman surat secara elektronik adalah A. Kertas, B. Akses internet, C. Alamat email, D. Laptop HP. Nah, pastinya jawabannya adalah kertas. Nah, kertas ya, karena email itu tidak membutuhkan kertas. Nomor 7, bagian surat resmi yang berisi identitas pengirim surat yang berupa nama instansi, alamat email, dan nomor telepon serta biasanya terletak di bagian atas surat adalah A. Lampiran, B. Kop surat, C. Isi surat, D. Tembusan. Nah, jawaban yang tepat adalah B ya, kop surat. Nomor 8, bagian yang berisi inti dari surat pribadi maupun surat resmi adalah A. Bagian pembuka, B. Bagian isi, C. Bagian penutup, D. Lampiran. Nah, jawabannya kalau isinya tentang inti dari suratnya ya, baik pribadi maupun resmi, itu adalah bagian isi ya, jawabannya B. Kalau bagian pembuka biasanya diawali dengan hormat ya, assalamualaikum, dengan hormat. Terus kalau bagian penutupnya, demikian surat yang saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Nah, itu adalah bagian penutup.
Nah, ini ada surat pribadi ya untuk soal nomor 9 dan 10. Yogyakarta, 10 Mei 2007. Temanku Jojo, aku sengaja menulis surat ini untuk menanyakan sesuatu hal kepadamu. Selama 1 minggu ini aku perhatikan kamu cuek sekali kepadaku. Kamu tidak pernah membalas sapaanku dan tidak berbicara kepadaku. Lewat surat ini aku ingin meminta penjelasan atas sikapmu itu. Kalau ada masalah, kita kan bisa ngomong baik-baik. Jo, aku tunggu penjelasan dari kamu. Terima kasih sebelumnya. Temanmu, Indra. Nomor 9, nama pengirim dan penerima surat adalah A. Jojo dan Indra, B. Jojo, C. Indra, D. Indra dan Jojo. Nah, jawaban yang tepat adalah nama pengirimnya Indra ya, dan penerima suratnya adalah Jojo. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Nomor 10, surat di samping itu tadi ya ditulis di titik-titik pada titik-titik. A. Bandung 10 Mei 2007, B. Yogyakarta 10 Mei 2007, C. Yogyakarta 4 Mei 2007, D. Bandung 4 Mei 2007. Jawaban yang tepat adalah B. Yogyakarta 10 Mei 2007. Isilah soal berikut dengan jawaban yang tepat. Nomor 11, bagian surat resmi yang berisi nama-nama penerima surat tersebut selain yang tertera pada alamat surat dinamakan dengan titik-titik. Jawabannya adalah tembusan. Nomor 12, formulir yang berisi tentang data diri seseorang secara lengkap disebut. Jawabannya adalah daftar riwayat hidup. Nomor 13, bagian-bagian surat resmi yang juga ada pada surat pribadi diantaranya adalah, nah jadi bagian yang ada di surat resmi juga ada, di pribadi juga ada ya, yaitu tanggal surat ya, alamat surat, bagian pembuka, bagian isi, bagian penutup, dan juga nama pengirim surat. Nomor 14, apabila kita mengirim sebuah surat elektronik kepada teman, kotak isian tu perlu diisi dengan, jawaban yang tepat adalah alamat email penerima. Nomor 15, bagian-bagian surat yang hanya ada pada surat resmi yaitu, jawabannya adalah yang pertama ada kop surat, kedua lampiran, ketiga tembusan, 4 nomor surat. Nah, keempat ini tidak ada ya pada surat pribadi, hanya ada pada surat resmi. Jawablah soal berikut dengan uraian yang tepat. Nomor 16, buatlah satu paragraf yang menunjukkan kebanggaanmu sebagai anak Indonesia. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Namaku Abi. Aku lahir di Cirebon 29 Juni 2011. Aku sekolah di SDN 1 Pakusamben. Aku sangat bangga dengan negaraku yang bernama Indonesia. Alasan aku bangga dengan Indonesia karena Indonesia adalah negara yang hebat. Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas. Indonesia juga memiliki tanah yang sangat subur sehingga semua tanaman bisa tumbuh dengan baik. Indonesia memiliki pemandangan yang sangat indah. Aku sangat senang ketika berlibur ke Kuningan karena alamnya yang sangat indah. Tak hanya itu, masyarakat Indonesia sangat ramah. Nomor 17, jelaskan perbedaan surat resmi dan surat pribadi. Surat resmi, kalau surat resmi ini berisi tentang hal kedinasan ya, resmi ya. Jadi tentang hal kedinasan. Terus menggunakan kata baku. Kalimatnya juga singkat, jelas, tidak bertele-tele. Dan surat resmi ini memiliki kop surat. Kemudian ada surat pribadi ya, bedanya sama surat pribadi, kalau surat pribadi ini dibuat oleh perorangan ya, terus dapat menggunakan bahasa yang bebas, bahasanya santai dan tidak formal, dan tidak ada kop suratnya. Nomor 18, jelaskan perbedaan surat elektronik dan surat non-elektronik. Surat elektronik ini berkirim pesan melalui jaringan internet. Ya, penulisan suratnya juga menggunakan ketikan ya. Bisa pakai HP, bisa juga pakai laptop. Pengiriman suratnya melalui aplikasi seperti Gmail. Terus membutuhkan jaringan internet ya. Kalau tidak ada kuota ya nggak bisa ngirim. Kemudian alamat yang dituju adalah alamat email. Membutuhkan waktu yang singkat ya.
Kemudian ada surat non elektronik ya. Kalau non elektronik ini berkirim pesannya melalui surat kertas, pakai kertas. Nah, terus penulisan suratnya juga menggunakan tulisan tangan. Pengiriman suratnya juga melalui kantor pos ya. Kemudian alamat yang dituju adalah alamat rumah. 5. Kemudian tidak membutuhkan jaringan internet ya. Yang keenam, membutuhkan waktu yang lama, bisa sampai 3 atau 4 hari ya. Nomor 19, jelaskan pengertian formulir dengan tepat. Formulir ini merupakan lembaran kertas yang berisi data-data akurat dengan pertanyaan yang harus diisi. Nomor 20, sebutkan bagian-bagian yang ada pada surat resmi ya. Yang pertama ada kop surat ya, 2 tanggal surat, 3 nomor surat, 4 sifat surat, 5 lampiran, 6 perihal, 7 alamat, 9 bagian pembuka, 8 bagian pembuka, 9 bagian isi, 10 bagian penutup, 11 jabatan penulis surat, 12 tanda tangan, 13 tembusan. Berilah tanda centang pada pernyataan yang tepat dan tanda silang pada pernyataan yang tidak tepat. Nomor 21, kop surat hanya ada pada surat resmi saja. Nah, ini betul ya. Nomor surat juga hanya ada pada surat resmi ya, tembusan, lampiran. 22, daftar riwayat hidup merupakan contoh formulir. Nah, ini juga betul ya. 23, surat lamaran pekerjaan merupakan contoh surat resmi. Nah, ini salah ya. Surat lamaran pekerjaan ini termasuk surat pribadi. 24, tembusan merupakan lampiran dari bagian surat. Itu betul. 25, dengan hormat merupakan isi dari bagian penutup surat. Nah, ini salah ya. Pasangkan pernyataan-pernyataan berikut dengan cara menarik garis antara kolom A dan kolom B. Surat undangan sekolah. Nah, surat undangan sekolah ini surat resmi ya. Surat lamaran pekerjaan. Lamaran pekerjaan termasuk surat tidak resmi atau pribadi. Dengan hormat ya. Dengan hormat ini termasuk pembuka surat ya. Dengan hormat, assalamualaikum ya. Ucapan terima kasih ya. Itu biasanya penutup surat. jj25@gmail.com. Nah, ini namanya alamat email ya. Jadi termasuk surat elektronik. Alhamdulillah, latihan soal sumatif atau PTS mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 6 semester 1 2024 kurikulum Merdeka telah selesai. Terima kasih yang sudah menonton. Yang belum subscribe jangan lupa like, comment, and subscribe, karena katanya subscribe itu gratis. Bunyikan juga loncengnya. Terima kasih.